Terima kasih untuk kesempatan Bapak sudah luangkan waktu untuk kami. Kami mahasiswa jurusan keperawatan dari Poltekkes Kupang. Kami Prodi Ners ini ada mata kuliah khusus HIV yang tugas dari dosen ini kami lakukan wawancara. Boleh tahu Bapak nama lengkapnya Bapak? Yarte. Yarte. Bapak usia sekarang? 43. 43 tahun. Bapak minta izin kesediaan Bapak, kami tanya-tanya sedikit. Banyak berapa? Ya, masih ada Bapak. Kayak usah tinggal-tinggal. Oh ya. Oke. Bapak minta izin, minta maaf Bapak awal tahu tentang diagnosis tentang HIV ini sejak kapan? Dari tahun berapa? Oh, kalau saya tahu HIV itu pada tahun 2004. 2000. Jadi sekarang sudah 20 tahun hidup dengan HIV. Tahun ya Bapak? 2004. 2004. 20 tahun apa Pak? Jadi sekarang 20 tahun. 20 tahun. Bapak awal Bapak dengar Bapak terdiagnosis ini, Bapak punya perasaan itu bagaimana? Kalau waktu itu saya ya ketakutan yang pertama, terlebih keluarga, takutnya keluarga takut dan keluarga tidak menerima. Kedua, waktu itu kan belum ada obat ARV, belum ada di sini. Jadi salah satu-satunya adalah pasrah dengan keadaan yang ada. Bapak mohon izin, Bapak sudah berkeluarga? Satu istri, 4 anak. Sudah menikah? Sudah menikah. Dalam rumah yang tahu status ini, apakah ada istri tahu? Dalam rumah itu cuma istri yang tahu. Belum keluarga lain belum tahu. Atau kemungkinan mereka tahu tapi dengan pribadi saya belum tahu itu. Bapak sekarang jalani terapi HIV? Tetap patuh minum obat dan setiap satu hari tinggal minum satu kali itu, minum hanya di saat malam mau tidur jam 9 malam. Itu dapatnya di klinik atau di rumah sakit? Kalau sementara saya dapatnya di rumah sakit umum. Oh, rumah sakit. Tapi karena kebetulan sekarang ini kan BPJS kan tidak melayani untuk yang pakai BPJS itu tidak mau untuk orang yang pakai kartu BPJS ini pakai BPJS itu ambil rumah sakit, jadi kita ambil di puskesmas. Oh, di puskesmas. Jadi ambil obatnya nanti di puskesmas. Yang bulan depan sudah di puskesmas. Oh, bulan depan sudah di puskesmas. Bapak sudah pernah tes viralot sebelumnya? Kalau viralot setiap 6 bulan atau setiap 6 bulan apa Pak? 1 tahun. Terakhir kapan? Terakhir itu 2 bulan yang lalu. 2 bulan berarti Juli. Iya, betul. Bapak ikut kegiatan-kegiatan di Yayasan Flobamura aktif? Saya di Yayasan Flobamura itu sebagai pendukung orang yang hidup dengan HIV, pendukung sebaya. Bagaimana perasaan Bapak waktu ikut kegiatan-kegiatan di dalam yayasan?
Ya kalau awal-awal itu ya perasaannya merasa takut kalau ketika menghadapi keluarga yang orang HIV yang nanti tidak terima, terus bagaimana yang kita meyakinkan orang harus minum obat ARV, terus bagaimana kita meyakinkan orang kalau ketika dia suruh pakai obat ARV dia pakai, karena kepatuhan itu nomor satu. Ketiga adalah bagaimana dia harus pakai obat yang benar. Obat benar itu maksudnya kalau ARV ya minum ARV, jangan sampai dia campur dengan obat lain. Jadi Bapak perasaan awalnya takut, Ya. tapi habis setelah Dengan itu prosesnya, dia kebiasaan contoh. Bapak mungkin perasaan Bapak tentang orang-orang yang punya stigma buruk pada ODA itu, perasaan Bapak bagaimana? Bapak punya pandangan, orang-orang punya pandangan terhadap- Sebenarnya bukan perasaan sih, hanya maksudnya begini. Diskriminasi dari diri sendiri itu pasti ada. Oh, iya. Stigma itu kan kadang-kadang tidak secara langsung, Iya. tapi dengan kelakuan mereka yang terhadap potong. Maksudnya begini, sebelumnya dong belum tahu tuh status HIV kan biasa-biasa saja, tapi terus mulai status mulai itu akan agak menjauh, terus komunikasinya agak Kurang. soalnya seperti Iya, biasa. tidak seperti biasa. Bapak punya saran untuk remaja-remaja atau orang-orang di luar sana supaya bisa terhindar dari HIV ini? Bapak punya saran bagaimana untuk orang-orang, misalnya remaja, untuk kami kah? Kalau untuk adik-adik itu sebenarnya kalau kan HIV ini kan menular melalui hubungan seks. Nah, menular dengan berhubungan seks adalah kita berhubungan dengan orang HIV dulu. Iya. Baru bisa tertular. Kalau dia bukan HIV berarti tidak bisa tertular. Nah, sarannya bagaimana untuk adik-adik dong itu kurangi pergaulan, karena pergaulan bebas itu bisa mendorong ke sana. Tapi kan maksud saya kan tidak semua orang itu sama, perlakuan tidak semua orang sama. Intinya kalau mau punya pacar atau mau kawin itu pastikan di puskesmas tes HIV-nya dulu, karena kita tidak tahu orang HIV yang mana. Kalau orang HIV kalau tulis tes kita tahu dia HIV. Tapi kan ini kan seperti dia sehat sama orang lain, dan dia sudah campur baur di sekitar kita. Itu tetangga atau keluarga kita kan kita tidak tahu. Kalau selain dia terbuka di kota, tapi kalau sudah terbuka kita sudah tahu. Jadi intinya adalah kurangi pergaulan bebas. Kedua lah kalau masih ragu-ragu juga ketika pacaran atau punya pasangan harus tes di puskesmas. Bapak punya saran untuk orang-orang mungkin ketika menghadapi situasi seperti ini untuk menghilangkan cemas, stres? Awalnya pasti Bapak mereka rasa cemas, stres. Bagaimana Bapak punya saran untuk orang lain supaya kalian tidak boleh cemas, tidak boleh stres begitu? Maksudnya kalau saya itu maksudnya sarannya adalah menjalani hidup dengan hidup yang positif. Pergaulan dengan siapa saja, tapi intinya adalah orang yang paling dekat di kita itu adalah tetangga terdekat, bukan karena saudara atau pira di kiri kota, tapi kalau saudara di jauh-jauh juga atau teman. Jadi itu dia komunikasi yang paling baik itu tetangga kita, karena itu keluarga paling dekat sudah di kita. Kalau ketika besok atau lusa dan seterusnya kalau ada orang yang HIV atau ada keluarga atau saudara kita
tidak perlu takut. Cuma lah ke puskesmas atau rumah sakit yang ada wadah ke sana terus takut karena penularannya pokoknya kita berhubungan kita ini jabat tangan tinggal sama-sama mandi sama-sama tidak bisa menular. Yang bisa adalah berhubungan seks. Nah soal mungkin kau ikan berhubungan nih kau saudara sendiri, betul tuh? Mungkin. Sarannya itu Bapak punya harapan besar supaya orang-orang yang lain itu bisa interaksi dalam sesama masyarakat itu bisa baik. Ada saran atau harapan? Oh harapannya masyarakat semoga punya wawasan atau pengertian dengan HIV supaya jangan ada lagi orang yang kena HIV. Walaupun terinfeksi HIV juga sudah tahu ada obat rumah sakit. Terus untuk masyarakat itu ketemu masyarakat itu urus masa. Nah ini kan SDM kan beda-beda. Nah, jadi kadang-kadang ada yang sudah mengerti, ada yang belum mengerti. Jadi mungkin informasinya mungkin kalau ada yang PHP mungkin lebih banyak ke media sosial. Kita harus lebih banyak cari tahu. Iya, cari tahu informasi dulu. Informasi. Mungkin itu saja. Itu cukup. Atau mungkin Bapak mau cerita atau apa? Betul sudah cerita sih. Hanya kan nanti kan ada dong yang lebih banyak belajar. Karena saya kira tidak perlu lagi kan di media sosial itu sebanyak. Terus di sini juga ada siap-siap buku-buku HIV. Kalau ada mau sahabat bisa bawa. Kita titip supaya bisa neuka kalau membaca terus kalau tidak bisanya bagi-bagi orang lain. Ya kalau mau berarti sahabat untuk bagi-bagi. Terima kasih banyak Bapak.